Oke, anak ibu kelas 7, selamat berjumpa kembali nakku ya, dengan bidang studi IPA terpadu. Gimana kabarmu sayang? Sehat kan nak? Oke, ibu harap kalian semua sehat ya nakku ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu nakku. Berdoa dulu kita sebentar, kita ambil sikap untuk berdoa ya nak ya. Oke, kita berdoa nak, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kepadamu pada pertemuan ini atas segala berkat yang telah kau limpahkan kepada kami. Di mana Bapa, pada hari ini anak-anak kami akan belajar. Semoga mereka dapat mengerti apa yang kami terangkan dan berguna untuk masa depan mereka. Ampunkanlah segala salah dosa kami Tuhan, supaya kami layak dan pantas disebut sebagai anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami ucapkan kepadamu. Kami datang melalui Putramu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami manusia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, jadi pertemuan kita pada kali ini yaitu dengan judul asam, basa, dan garam. Ya, asam, basa, dan garam atau bisa dikatakan ABG. ABG. Apa itu ABG? Asam, basa, garam, gitu. Jadi kita lihat dulu nakku. Yang pertama mengenai asam. Nah, kita lihat ciri-ciri asam. Itu kalau dia ciri-ciri zat asam itu otomatis rasanya masam, ya, atau rasanya asam. Kemudian dia bersifat korosif. Nah, dia bersifat korosif. Artinya kalau misalnya dia terkena sesuatu benda, misalnya logam, bisa berkarat. Nah, gitu maksudnya. Kemudian dapat menghantarkan arus listrik. Dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian mengandung ion hidrogen atau H+. Ya, mengandung ion hidrogen atau H+ jika terurai di dalam air. Jika terurai di dalam air. Di mana kalau zat asam ini pH-nya lebih kecil daripada 7. Lebih kecil daripada 7. Nah, kemudian kita lihat nakku contohnya. Nah, yang termasuk contoh zat asam yang bersifat asam yaitu yang pertama asam asetat. Asam asetat atau asam cuka. Nah, jadi kalau misalnya di kehidupan kita sehari-hari, kalau misalnya orang tuamu membuat makanan atau acar lah dikatakan dalam pesta-pesta, kalau mereka membuat acar itu asam cuka itu tidak boleh ketinggalan, ya. Kemudian yang kedua yaitu asam sitrat. Nah, itu terdapat pada buah yaitu jeruk. Ya, terdapat pada buah yaitu jeruk. Kemudian yang ketiga yaitu asam benzoat. Asam benzoat, ya. Yaitu asam benzoat ini terdapat pada pengawet makanan. Nah, kemudian asam klorida. Asam klorida ini terdapat pada asam lambung. Itu ada gambar lambung dibuat di situ. Nah, kemudian asam askorbat. Asam askorbat nakku. Ini terdapat pada buah tomat. Kemudian yang terakhir yaitu asam sulfat. Nah, itu pada aki atau baterai basah atau acu. Nah, itu istilahnya itu. Aki atau asam sulfat, ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan yang kedua nakku. Ciri daripada zat basa. Basa itu rasanya pahit. Jadi itu terasa licin di kulit kalau kamu mandi. Nah, misalnya kamu menggunakan sabun, itu kamu akan kalau kamu pegang tubuhmu maka akan terasa licin, ya. Itu zat yang mengandung basa. Menghantarkan arus listrik. Nah, menghantarkan arus listrik. Di mana mengandung ion hidroksida atau OH. Nah, jika terurai di dalam air, di mana pH-nya lebih besar daripada 7. Bisa kamu lihat di sini contoh basa, ya. Nah. Oke. Nah, kemudian ini juga kertasnya, alat untuk mendeteksinya yaitu kertas lakmus. Kertas lakmus. Di mana dengan kertas lakmus ini
Jika warna akhirnya merah, maka dia akan mengandung asam. Dan jika warna akhirnya biru, dia akan mengandung basa. Nah, itu dia. Jika kita menggunakan kertas lakmus. Oke. Nah, jadi bisa kamu lihat beberapa buah contohnya di situ. Pada gambar itu nakku ya. Oke, ini ada juga garam yang ketiga, ABG, asam basa garam. Garam ini maksudnya garam dapur, ya, garam dapur. Kemudian ada juga di situ garam dapur atau natrium klorida atau NaCl. Natrium klorida atau NaCl. Di mana sifat garam pH-nya ini sama dengan 7. Ya, pH-nya sama dengan 7. Inilah mengenai garam nakku ya. Oke. Nah, jadi anak ibu kelas 7 sampai di sini ibu terangkan ya anakku mengenai ABG, asam basa dan garam. Kamu catat ya, kamu kirim ke classroom ya. Kemudian harus kamu tunjukkan nanti pada pertemuan selanjutnya. Catatan kamu buat rapi dan benar. Oke anak ibu kelas 7, sekian dan terima kasih. Ya, oke.